Kali ini kita akan membahas tentang uji paired sample t-test yang biasanya digunakan dalam studi komparatif ataupun eksperimen. Contoh judul model cooperative learning dalam meningkatkan kemampuan negosiasi di MTSA. Kebetulan model ini belum pernah digunakan di sekolah ini. Jadi akan kita lakukan eksperimen dengan jenis one group design. Jadi kita akan membedakan atau membandingkan nilai pretest dan nilai post-test. Nilai pretest itu adalah nilai sebelum menggunakan model cooperative learning dan nilai setelah menggunakan model cooperative learning yang berfokus pada satu kelas saja. Berhubung uji paired sample t-test ini adalah uji parametrik, maka dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas. Jika data dinyatakan normal, maka dapat dilakukan uji hipotesis berupa uji paired sample t-test. Jika data dinyatakan tidak normal, maka dilakukan penelitian ulang atau ujian hipotesis yang sifatnya non-parametrik. Nah, untuk uji normalitas, videonya ada di link yang berbeda, nanti kita masukkan di kolom deskripsi. Kita lanjut pada standar keputusan uji paired sample t-test. Jika nilai seek to tilde lebih kecil dari 0,05, berarti ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan post-test. Kemudian jika nilai seek to tilde lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan. Jika kita menggunakan SPSS versi 25 ke bawah, maka akan muncul output paired sample test seperti ini. Jadi akan muncul seek to tilde sesuai standar keputusan. Namun jika kita menggunakan SPSS versi terbaru, maka akan muncul kolom signifikan, one-sided P dan two-sided P. Two-sided P merupakan uji dua arah yang biasanya ditujukan untuk melihat adakah perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan post-test, jadi nama lain dari seek to tilde. Kemudian one-sided P biasanya digunakan untuk pengujian hipotesis mana yang lebih besar. Nilai post-test rata-ratanya 70, kemudian nilai pretest rata-rata 50. Nilai post-test lebih besar daripada nilai pretest. Dengan one-sided P, kita dapat melihat apakah nilai post-test benar-benar lebih besar dari nilai pretest dan tidak terjadi secara kebetulan. Sekarang kita masuk di SPSS. Kita klik variable view. Kita tulis pretest dan post-test. Masuk ke data view dan kita copy file Excel-nya. Kita masuk lagi ke SPSS dan kita fast. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan uji paired sample t-test. Analyze, compare mean, paired sample t-test. Pretest masuk variabel 1, post-test masuk variabel 2. Di bagian option confident 65% dan kita klik continue dan selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul 3 tabel output yang seperti ini. Pada kolom paired sample statistik kita melihat nilai rata-rata pretest sebesar 54,6154 dan post-test sebesar 67,6923 dengan jumlah total responden sebesar 13 orang. Berhubung nilai post-test lebih besar daripada nilai pretest, maka dapat disimpulkan terjadi perbedaan antara nilai pretest dan post-test. Untuk membuktikan apakah perbedaan ini terjadi secara nyata atau signifikan, maka kita lihat di bagian paired sample test, kolom signifikan bagian two-sided P. Terdapat angka 0,002 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan post-test. Kemudian di one-sided P, uji satu arah, terdapat angka 0,001 yang menyatakan bahwasanya nilai post-test lebih besar daripada nilai pretest tidak terjadi secara kebetulan. Kemudian di bagian min juga terdapat angka minus 13,07692. Angka ini didapat dari hasil nilai pretest dikurang nilai post-test. Kemudian selisih angka tersebut berada pada angka 20,32699 dan minus 5,82766. Kita juga dapat melihat apakah ada perbedaan antara nilai pretest dan post-test pada kolom T hitung. Jadi kita fokus pada dua ini, nilai T dan DF. T minus 3,930 dan DF 12. Sekarang kita masuk ke dalam T-table.
Nah, standarisasinya adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T-table, maka terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar pretest dan post-test. Pertama, perhatikan kolom T dan di F, yang ini tadi. Kemudian di F digunakan pada bagian ini, maka didapat tadi pada hasil hitung di F 12, maka kita pilih kolom yang ini. Signifikansi ditentukan dengan rumus A dibagi 2. Berarti 0,05 dibagi 2 akan muncul angka 0,025, maka kita pilih di kolom ini. Maka di tabel akan muncul angka sebesar 2,17881. Nah, kemudian pada kolom T hitung, itu kan terdapat angka negatif. Maka kita hilangkan menjadi positif. Sehingga nilai T hitung didapat angka 3,930, sedangkan T table didapat angka 2,17881. Jadi, nilai T hitung lebih besar dibandingkan nilai T table. Maka dapat dinyatakan ada perbedaan rata-rata hasil belajar pretest dan post-test. Antara seek to toilet dan two-sided P dengan T hitungnya dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan post-test. Untuk melihat efektivitas model cooperative learning, kita bisa menggunakan uji N-GAN score. Nah, untuk uji N-GAN score, kan kita masukkan link videonya di kolom deskripsi bersama dengan uji normalitas. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan bisa dikasihkan di kolom komentar saja. Terima kasih.